penasaran jadi pengetahuan. Jika hantu benar-benar makhluk dari dunia lain, maka seharusnya bentuknya sama dimanapun manusia berada. Seharusnya hantu di Indonesia sama dengan hantu di Jepang, sama dengan hantu di Eropa, sama dengan hantu di Afrika, namun kenyataannya tidak pernah demikian. Setiap negara memiliki hantu yang berbeda, setiap daerah memiliki hantu khasnya sendiri. Bahkan dalam satu negara, hantu di satu wilayah bisa berbeda jauh dengan wilayah yang lain. Bentuknya berbeda, ceritanya berbeda, cara menakutinya berbeda, tujuannya pun berbeda. Fakta ini seharusnya membuat kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah hantu benar-benar dari dunia lain, atau justru berasal dari cara manusia memahami dunia ini? Video ini dibuat untuk mengajak kita berpikir lebih mendalam tentang satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yaitu rasa takut. Karena sebelum hantu menjadi makhluk gaib, ia adalah cerita. Dan sebelum cerita itu dipercaya, ia adalah kebutuhan. Mengapa manusia menciptakan hantu? Sejak manusia memiliki kesadaran, ia menyadari bahwa satu kenyataan yang paling sulit diterima, bahwa hidup akan berakhir, bahwa tubuh akan berhenti, bahwa orang yang kita cintai hilang selamanya. Otak manusia tidak dirancang untuk menerima ketiadaan mutlak. Ketika sesuatu berhenti, pikiran mencari kelanjutan. Disinilah konsep roh, arwah, dan kehidupan setelah mati mulai muncul. Namun tidak semua kematian dipandang sama. Kematian yang tenang, diterima, dan sesuai norma sosial jarang melahirkan cerita hantu. Yang melahirkan hantu adalah kematian yang dianggap tidak wajar, tidak adil, atau tidak selesai. Hantu pada dasarnya adalah simbol dari sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang belum beres, sesuatu yang tidak mendapat penjelasan atau keadilan. Inilah sebabnya mengapa dalam hampir semua budaya, hantu selalu memiliki latar belakang tragedi. Ia jarang digambarkan sebagai orang yang hidup bahagia lalu mati damai. Hantu selalu lahir dari luka. Jika kita melihat peta dunia, kita akan menemukan satu pola yang sangat jelas. Hantu selalu mengikuti budaya tempat ia muncul. Ia memakai pakaian lokal, ia berbicara dengan bahasa lokal, ia muncul di tempat yang dianggap berbahaya oleh masyarakat setempat. Di Jepang, hantu perempuan digambarkan mengenakan pakaian pemakaman tradisional, rambutnya panjang terurai. Ini bukan kebetulan. Dalam budaya Jepang, rambut terurai melambangkan emosi yang tidak tertata dan duka yang belum selesai. Di Eropa, hantu sering muncul di kastil, di rumah bangsawan atau bangunan tua. Ini mencerminkan sejarah feodalisme dan konflik kelas. Hantu di sana seringkali adalah simbol masa lalu yang tidak ingin pergi. Di Amerika modern, hantu seringkali muncul di rumah keluarga, rumah sakit jiwa, atau motel. Tempat-tempat ini mencerminkan trauma modern seperti isolasi, kekerasan domestik, dan kesehatan mental. Di Indonesia, hantu hampir selalu terkait dengan alam dan lingkungan sekitar manusia. Pohon besar, sungai, sumur, hutan, jalan sepi, dan kuburan. Semua tempat ini memiliki satu kesamaan, yaitu potensi bahaya yang nyata. Ini menunjukkan bahwa hantu tidak muncul secara acak. Ia muncul untuk menjelaskan, memperingatkan, dan mengatur. Hantu di Indonesia sebagai penjaga tak tertulis. Dalam masyarakat tradisional Indonesia, tidak semua aturan bisa dijelaskan secara rasional kepada semua manusia, terutama kepada anak-anak. Menjelaskan bahaya tenggelam di sumur membutuhkan pemahaman fisika, namun mengatakan bahwa ada penunggu sumur jauh lebih efektif. Cerita tentang hantu di sumur bukan berarti masyarakat percaya ada makhluk gaib di sana. Cerita ini adalah cara tercepat untuk mencegah anak bermain di tempat berbahaya. Sumur pada masa lalu tidak memiliki pagar pengaman. Banyak kasus anak terpeleset dan tenggelam. Namun tragedi ini jarang tercatat secara resmi. Yang tercatat adalah ceritanya. Begitu juga dengan hantu di sungai. Sungai pada musim tertentu memiliki arus yang sangat kuat. Anak-anak dan orang dewasa bisa terseret tanpa peringatan. Maka sungai diberi identitas angker, bukan untuk menakuti tanpa alasan, tetapi untuk menjaga jarak. Pohon besar sering dianggap memiliki penunggu.
Padahal secara ekologis, pohon besar adalah penyangga air tanah dan tanah di sekitarnya. Menebangnya bisa menyebabkan longsor atau kekeringan. Cerita hantu menjadi cara konservasi lingkungan sebelum istilah konservasi dikenal. Dengan kata lain, hantu adalah sistem keamanan tradisional. Pocong adalah hantu yang sangat khas di Indonesia. Ia tidak ditemukan dalam budaya lain dengan bentuk yang sama. Ini menunjukkan bahwa ia lahir dari praktik tradisional dan keagamaan tertentu. Pocong digambarkan terikat, tertutup, dan tidak bebas bergerak. Ia meloncat, bukan berjalan. Ia muncul tiba-tiba dan menghilang. Semua ciri ini mencerminkan satu ketakutan manusia yang sangat dalam, yaitu kematian yang datang tanpa persiapan. Pocong tidak menyerang dengan agresi, ia mengejutkan, dan rasa terkejut inilah inti dari ketakutan manusia terhadap kematian. Kematian jarang datang dengan peringatan, ia datang seperti pocong, tiba-tiba, sunyi, dan tidak bisa ditawar. Kuntilanak hampir selalu dikaitkan dengan perempuan yang meninggal dalam kondisi tragis, melahirkan, dibunuh, dikhianati, dibuang. Ini bukan kebetulan. Dalam banyak masyarakat, penderitaan perempuan jarang mendapat ruang bicara yang adil. Cerita kuntilanak menjadi tempat trauma itu disimpan. Tangisan yang terdengar dari kejauhan bukan berarti untuk menakuti. Ia adalah suara yang tidak pernah didengar semasa hidup. Inilah sebabnya mengapa banyak hantu perempuan digambarkan tidak langsung menyerang. Mereka hadir, menangis, tertawa, atau menampakkan diri. Mereka ingin dilihat, bukan diserang balik. Genderuwo sering digambarkan besar, berbulu, kasar, dan hidup di tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Ia muncul di hutan lebat, gua, atau wilayah yang jarang disentuh manusia. Gambaran ini bukan hasil imajinasi acak, melainkan refleksi dari hubungan manusia dan alam liar. Pada masa ketika hutan adalah sumber kehidupan sekaligus ancaman, manusia menyadari bahwa tidak semua wilayah aman untuk dimasuki. Di dalam hutan terdapat binatang buas, medan berbahaya, dan orang-orang yang terbuang dari tatanan sosial. Namun bahaya ini tidak selalu terlihat, maka diciptakanlah figur yang mewakili seluruh ketidakpastian itu. Figur tersebut diberi wajah, suara, dan niat, sehingga mudah dikenali sebagai ancaman. Genderuwo menjadi simbol dari kekuatan alam yang tidak tunduk pada aturan manusia. Ia tidak memiliki moral manusia. Ia bertindak mengikuti naluri. Dengan menciptakan cerita tentang genderuwo, masyarakat sebenarnya sedang menetapkan batas. Ada wilayah yang aman, ada wilayah yang tidak seharusnya dimasuki sembarangan. Dalam banyak cerita, genderuwo tidak muncul di desa, ia muncul di pinggiran. Ini menunjukkan bahwa ia berfungsi sebagai penjaga batas antara dunia sosial dan dunia liar. Tuyul berbeda dari hantu yang lain. Ia kecil, ia tampak seperti anak-anak dan tidak menakutkan secara fisik. Namun ia menimbulkan kecemasan yang besar karena berkaitan langsung dengan kehilangan harta. Cerita tentang tuyul hampir selalu muncul di masyarakat yang mengalami kesenjangan ekonomi. Ketika seseorang tiba-tiba menjadi kaya tanpa penjelasan yang jelas, masyarakat mencari alasan yang bisa diterima bersama. Menyebut kerja keras atau keberuntungan seringkali tidak memuaskan, maka lahirlah penjelasan simbolik. Tuyul menjadi cara masyarakat menjelaskan ketidakadilan ekonomi tanpa harus berhadapan langsung dengan sistem yang lebih besar. Ia mengalihkan rasa iri, curiga, dan frustasi ke arah yang tidak bisa dibantah. Dengan begitu, ketegangan sosial bisa diredam meskipun akar masalahnya tidak pernah benar-benar terselesaikan. Tuyul bukan cerita tentang makhluk goib. Ia adalah cerita tentang ketidakpercayaan dan kecemasan sosial. Banyak orang bertanya, mengapa penampakan hantu hampir selalu terjadi di malam hari? Jawabannya terletak pada cara kerja otak manusia. Dalam kondisi minim cahaya, otak kekurangan informasi visual. Ketika informasi tidak lengkap, otak akan mengisi kekosongan tersebut menggunakan ingatan dan ekspektasi. Jika seseorang tumbuh dengan cerita bahwa tempat tertentu angker, maka otak akan memanggil memori itu untuk menafsirkan bayangan, suara, atau gerakan kecil. Malam hari juga membuat tubuh lebih lelah dan pikiran lebih rentan. Ketika kelelahan bercampur dengan sugesti, pengalaman yang terasa sangat nyata bisa muncul meskipun tidak ada rangsangan eksternal yang jelas. Inilah sebabnya mengapa banyak orang bersumpah melihat sesuatu, padahal yang mereka alami adalah konstruksi otak yang sangat meyakinkan. Pengalaman subjektif manusia bisa terasa sepenuhnya nyata meskipun tidak memiliki objek fisik. Ini bukan kebohongan, ini adalah kemampuan otak.
Ketika seseorang berada dalam kondisi stres berat, duka mendalam, atau kelelahan ekstrim, batas antara imajinasi dan persepsi bisa menjadi kabur. Otak menciptakan pengalaman yang terasa nyata karena ia bekerja untuk melindungi diri dari ketidakpastian. Inilah alasan mengapa dua orang bisa berada di tempat yang sama tetapi hanya satu yang merasa melihat sesuatu. Bukan karena satu orang lebih peka secara goib, melainkan karena kondisi mental dan ekspektasinya sangat berbeda. Televisi dan film tidak menciptakan hantu, tetapi mereka mempercepat penyebarannya. Cerita yang dulunya terbatas pada satu daerah, kini bisa ditonton oleh jutaan orang dalam waktu singkat. Masalahnya, media sering menghilangkan konteks budaya dari cerita tersebut. Hantu yang dulunya berfungsi sebagai peringatan lokal, kini menjadi hiburan massal. Anak-anak yang menonton tanpa memahami makna di balik cerita, yang tertinggal hanya rasa takut. Ketakutan yang dipelajari tanpa pemahaman akan menetap lebih lama di dalam pikiran. Ketakutan yang terus dipelihara tanpa diuji secara rasional dapat mempengaruhi cara seseorang melihat dunia. Ia menjadi lebih mudah cemas, lebih sulit tidur, dan lebih mudah percaya kepada klaim tanpa bukti. Dalam jangka panjang, ketakutan semacam ini melemahkan kemampuan berpikir kritis. Seseorang menjadi lebih bergantung pada figur yang dianggap memiliki perlindungan khusus atau pengetahuan tersembunyi. Ia menyerahkan kendali hidupnya kepada narasi yang tidak bisa diverifikasi. Pada titik ini, hantu bukan lagi cerita, ia menjadi alat kontrol psikologis. Tidak takut terhadap hantu bukan berarti menolak budaya atau merendahkan kepercayaan. Ini berarti memahami fungsi cerita tersebut dan menempatkannya pada konteks yang tepat. Ketika seseorang tidak lagi takut, ia bisa memisahkan antara simbol dan realitas. Ia bisa menghargai cerita sebagai warisan budaya tanpa membiarkannya mengendalikan emosi dan keputusannya. Ketidaktakutan membuka ruang untuk berpikir lebih jernih dan bertanggung jawab terhadap masalah nyata. Ilmu pengetahuan belum menemukan bukti konsisten tentang keberadaan hantu sebagai entitas independen. Namun ilmu pengetahuan telah menjelaskan banyak hal tentang mengapa manusia merasa melihat dan merasakannya. Yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa pengalaman manusia tidak boleh diremehkan, tetapi juga tidak boleh langsung disimpulkan sebagai bukti keberadaan makhluk gaib. Hantu bukanlah makhluk dari dunia lain yang tiba-tiba hadir tanpa sebab. Ia adalah hasil dari ketakutan, kebutuhan sosial, dan cara manusia memahami dunia. Ia lahir dari upaya manusia melindungi diri, mengatur perilaku, menjelaskan tragedi, dan menyimpan trauma. Selama manusia masih memiliki ketakutan yang tidak dibicarakan secara terbuka, cerita tentang hantu akan terus hidup. Bukan karena hantu ada di luar sana, tetapi karena ia hidup di dalam pikiran manusia. Setelah menelusuri hantu dari sisi budaya, sejarah, dan psikologi, kita sampai pada satu titik yang tidak bisa dihindari. Titik di mana semua cerita, semua kesaksian, dan semua ketakutan harus berhadapan dengan hukum paling dasar yang mengatur alam semesta, yaitu fisika. Fisika tidak peduli pada kepercayaan. Fisika tidak bisa diyakinkan oleh cerita. Fisika hanya bekerja jika sesuatu benar-benar ada. Jika hantu memang eksis sebagai entitas di dunia ini, maka ia tidak bisa berada di luar hukum alam. Ia harus memiliki bentuk interaksi, sekecil apapun dengan lingkungan fisik, entah sebagai massa, energi, gelombang, atau bentuk lain yang masih bisa dijelaskan. Jika hantu bisa mendorong manusia, maka ia harusnya mentransfer gaya. Jika ia membuat benda bergerak, maka harus ada energi yang berpindah. Jika ia bisa bersuara, maka harus ada getaran yang merambat di udara. Dan jika ia bisa terlihat, maka harus ada cahaya yang dipantulkan atau diserap. Semua itu seharusnya bisa diukur. Namun hingga hari ini tidak ada satupun eksperimen terkontrol yang berhasil membuktikan keberadaan hantu secara fisika. Tidak ada massa yang terdeteksi, tidak ada energi baru yang konsisten, tidak ada gelombang yang bisa direplikasi, tidak ada interaksi yang bisa diuji ulang. Dan ini membawa kita pada sebuah ironi. Jika hantu benar-benar ada, dan ia tidak makan, tidak tidur, tidak membutuhkan sumber daya biologis seperti manusia, maka secara logis ia adalah sumber energi paling efisien yang pernah ada. Dunia tidak akan kekurangan listrik, tidak akan ada perebutan sumber daya, tidak akan ada krisis energi. Kita bisa memanfaatkan keberadaan hantu itu. Tapi itu tidak pernah terjadi, bukan karena manusia tidak mau, melainkan karena tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Yang ada hanyalah cerita. Yang bertahan bukan bukti, melainkan ketakutan.